فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah juga ya, dalam tempat yang mulia ini dengan rangka thalabul ilmi. Ikhwani billah rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, yaitu alhamdulillah antum sekalian bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita sekalian, pahala yang agung insyaallah, dan sebagai catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan kepada antum sekalian ahlan wa sahlan wa marhaban bikum atas kehadiran antum sekalian. Dan tentu kami sebagai tuan rumah ataupun sahibul hajat ya di sini, tentu kita mohon maaf pada antum sekalian apabila tempatnya yang mungkin kurang etis ya untuk antum sekalian, soalnya biasanya dalam kita duduk di kursi ya, tapi oleh karena mengingat tempatnya yang sangat sempit, jadi kita cukup dengan duduk di bawah aja. Ini saya mohon maaf pada antum sekalian. Dan apabila jamuan-jamuan yang kami sediakan tidak memuaskan untuk antum sekalian, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan antum bisa maafkan apa adanya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan adanya ajaran Islam. Ikhwani rahimahullah, oleh karena Pak Ustadz kayaknya masih di perjalanan ya Ikhwan, oleh karena bukannya panitia yang salah ya, jangan salahkan saya, oleh karena janjinya itu jam 9 kita sudah mulai, dan kita mohon maaf ya, mohon maklumnya untuk sekalian, oleh karena perjalanannya dari Mekah ke Jeddah kan cukup jauh, dan kebetulan juga saya berusaha untuk menghubungi, ternyata handphonenya ketinggalan di rumah. Jadi insya Allah kayaknya mungkin seperempat jam lagi insya Allah akan hadir. Tapi yang jelasnya beliau itu sudah di perjalanan. Jadi saya mohon maaf kepada antum sekalian, oleh karena antum ada yang datang badri-badri ya Iwan. Jadi tentunya antum sudah menunggu. Padahal kan dalam jadwal itu jam 8.30 ataupun jam 9 kita sudah mulai kajian. Dan saya perlu umumkan kepada teman sekalian bahwa di Jaliyat ataupun Jeddah Dakwah Center Hai Salamah ini ya Iwan, barangkali antum yang dekat sini mau mengikuti kajian rutinnya setiap hari Jumat yang diselenggarakan di Jaliyat Hai Salamah,
yang dipandu oleh Ahuna Ustaz Nuruddin ya, yang dari Mekah, dari Mulkuro. Dan kajiannya antum perlu ketahui salah satu dari materinya adalah Usulus Salasa ya. Usulus Salasa. Jadi ini kajian pokok bagi kita yang ada di Majelis Taklim Hayy Salamah. Mengingat Usulus Salasa ini ya Qanbita rahimahullah, mungkin antum kalau masalah fikih ya, mungkin antum sudah sedikit agak paham. Soalnya kalau fikih itu biasanya di negara kita sendiri yang digembur-gemburkan ya, yang didakwahkan masalah fikih. Tapi kayaknya kalau seperti antum sekalian, mungkin kalau tauhid ini kayaknya minim sekali. Jadi sesuai dakwah Rasulullah SAW yang telah berdakwah 23 tahun ya kawan. Dalam masa 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, beliau adalah menerapkan tauhid ya kawan. Jadi masa 23 tahun berdakwah, jadi banyak mana diantaranya mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan yang lainnya. Berarti kan banyak tauhidnya ya kawan. Padahal tauhid itu kalimatnya sedikit, tapi jabarannya ya kawan. Kalau antum sudah mengetahui tauhid, insya Allah ya ibadahnya akan lebih berbobot ya. Soalnya tauhid ini adalah lawannya syirik. Jadi kalau kita tidak tahu tauhid, jelasnya kita tidak tahu ibadah yang benar ya. Soalnya tauhid ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hablum minallah. Dan yang kedua adalah durusul muhimmah, yaitu masalah fikih, walaupun sedikit ya insyaallah ya. Ini kajiannya adalah ada dua materi. Satu yaitu tauhid, yaitu akidah ya. Usulus Salasa ini akidah yang sangat mendasar sekali ya bagi kita yang baru mengenal tauhid. Jadi tauhid itu gak usah tinggi-tinggi, gak usah wasitiyah, gak usah saran, gak usah. Yang penting kalau sudah paham dasarnya dulu, insya Allah antum akan paham apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau sudah tahu tauhid, insya Allah antum akan lebih, ibadahnya akan lebih berbobot. Dan kiranya dari saya sebagai panitia penyelenggara, tidak lain saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada penderma, yaitu dermawan-dermawan yang telah menyumbangkan, yang telah menginfakkan sebagian rezekinya yang telah Allah berikan kepadanya, dan mudah-mudahan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha yukhlifuh." Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah antum dermakan demi terlaksananya tabligh akbar ini. Dan kiranya sekian dari saya. Dan saya pribadi mohon maaf pada teman sekalian oleh karena tempatnya ya ikhwan, tempat dan konsumsinya insya Allah kayaknya masih, soalnya saya ini baru pertama kali mengadakan tabligh akbar, bukan kayak Ustaz Sabik ya, Ustaz sudah terbiasa. Kalau saya ini baru kali ini. Jadi saya mohon maaf pada teman sekalian sebagai panitia penyelenggara. Kiranya sekian saja dulu. Saya tutup dengan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin ikhwan fillah yang kami muliakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini sedikit ada kesalahan teknis. Kenapa dari awal sudah kami programkan, insya Allah jam 8.30 sudah dimulai kajian ini. Tapi pada Allah juga Ustadz datangnya malam dan langsung umroh. Jadi tidak mendahulukan umroh, istirahat dulu, baru melakukan umroh tadi pagi setelah fajar. Sedangkan kita tahu bahwa fajar waktu fajar sekarang begitu siang, dan kebetulan juga hari Jumat semacam ini jadi membludak yang datang di Masjid Haram. Dan dari itu kami juga menghubungi nomor Ustadz Nurdin, ternyata HP-nya ketinggalan. Jadi yang angkat Tainan, Faris tadi. Jadi ya itulah, karena keterburu-buruan akhirnya ya begini. Terus juga kami minta maaf juga yang sebesar-besarnya atas serba keterbatasan kami, baik dalam jamuan, dalam tempat kajian ini, karena ya begini adanya, ya kan. Untuk di Jaliyat Hari Salaman ini juga berkat Ustadz kita, Ustadz Nurdin, yang berusaha untuk mengadakan kajian ini. Padahal sebelumnya belum pernah ada mendatangkan ustadz-ustadz dari luar. Tapi alhamdulillah berkat dorongan Ustadz Nurdin juga diizinkan untuk mengadakan kajian yang mengundang dari ustadz dari luar cerita sini. Harapan kami dengan diadakannya kajian semacam ini akan lebih menyemangatkan lagi, akan mendorong untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti kajian-kajian ilmiah salafiyah dimanapun kita berada. Sebagian ikhwan mengatakan, kata ibarat menu dalam hidangan, gitu kan. Artinya ketika ada suatu makanan favorit atau makanan kesukaan kita, entah bagi yang lain mungkin kurang selera, tapi bagi kita itu makanan favorit dan jarang ditemukan. Tapi jadi begitu mendapatkannya akan menambah menambah selera, ya kan, akan lebih mengundang selera. Itu harapan kami semacam itu. Dan mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan sambutan dari kami, tidak seperti yang selama ini diselenggarakan di Binbas, di Koaf Binbas. Itu memadai sekali dan memang fasilitasnya semua difasilitasi oleh Jaliyat, oleh Islamic Center. Sedangkan kami di sini perlu aku ketahui semuanya dari kami dan pihak Jaliyat cuma menyediakan tempat itu. Jadi saya juga berterima kasih sekali sebesar-besarnya kepada para ikhwan, segenap ikhwan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dengan sepenuh hati sehingga terselenggaranya acara semacam ini. Sebetulnya anak malu sekali nih, dicantumkan di undangan jam 8, tapi ternyata sampai saat ini jam 9 kurang lebih seperempat masih belum juga dimulai. Nah, ini semata-mata sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Qasim tadi, ini bukan kesalahan kami dan kita juga tidak menyalahkan Ustaz. Ya, kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Kita cuma sekedar berusaha, Allah juga yang menentukan. Mudah-mudahan ya Ikhwan, hal ini tidak menjadikan suatu kesia-siaan bagi kita. Insya Allah langkah kita dari rumah kita masing-masing datang di tempat ini, walaupun secara dohir begini apa adanya, tapi insya Allah Allah akan mencatat ini adalah suatu amalan yang agung di sisinya, insya Allah. Karena kita tahu, sebagaimana Ustaz sering mengatakan, bahwa majelis ilmu itu, bahwa tolabul ilmu itu suatu amalan yang paling agung di antara amalan-amalan yang lain, hatta dibanding dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Kenapa demikian? Karena
hanya dengan ilmu semuanya akan lebih berarti di hadapan Allah. Ketika seseorang beramal, betapapun banyaknya amal, tapi tanpa didasari oleh ilmu, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi kita itu berilmu dulu sebelum beramal. Ya kan? Kita ketahui dulu ilmunya baru beramal. Ya, kebanyakan kita selama ini, ya kan, dalam beramal itu ikut-ikutan. Kita lihat kiai cara takbirnya seperti ini, misalkan takbirnya sampai Allahu Akbar atau Allahu Akbar gitu dong. Nah, itulah yang paling utama. Jadi tanpa dikejar. Kenapa demikian? Nah, sedangkan kita dalam meletakkan tangan suatu permisalan, ya, yang sunyi kita ketahui, ya kan, fawqa sadr, di atas dada, yang sunnah seperti ini. Ada juga orang di sini, gitu kan, kita nggak mengejar kenapa harus di sini, gitu kan. Tapi karena yang mencontohkan seperti itu, ya kita ikut-ikutan karena ini kita apa? Ini amal yang paling apa? Yang paling abdul. Nah, itu artinya ya Iwan. Dan masalah ilmu dalam beramal ini, Assalamualaikum. Tidak mesti ya Iwan, tidak mesti kita berkecil hati. Wah, saya nggak bisa baca kitab. Ya, jangankan yang gundul, yang gondrong pun sulit, masih kesulitan bacanya. Tapi masya Allah, tabarakallah ya Iwan, sekarang ini media-media, baik misalnya ada media elektronik, media televisi, sudah banyak bertebaran. Dan di pintu masuk telah kita saksikan bagaimana Abu Bela mengusahakan untuk kita, ya kan, menyediakan gerbang ilmu. Buku itu adalah sumber ilmu, membaca adalah kuncinya. Nah, jadi sekali lagi dari makalah yang antum miliki dan disertakan juga dengan biografi pemakalah, kita bisa tahu siapa beliau, dan walaupun diantaranya belum pernah bermuajah, belum pernah bertatap muka secara langsung, tapi Anda yakin, terutama bagi blogger ya, bagi pecinta situs-situs Islami, nama beliau ini udah nggak asing lagi, ya kan? Anak pribadi alhamdulillah pada 2 musim haji yang lalu, anak pernah bersua dengan beliau. Awalnya anak nggak mengira inilah orangnya yang anak kagumi. Kenapa demikian? Dari kesederhanaannya, dari ketawaduannya. Ini kan anak ungkapkan karena beliau belum hadirnya. Ini sebagai motivator bagi kita. Kok bisa orang pengetahuan sebatas itu penampilannya seperti kebanyakan para sawabi? Saya pikir ini bukan ustaz. Orang kita tahu ini beliau ini Iwan termasuk Ustaz minal ghuraba kalau saya katakan. Kenapa demikian? Aneh, gitu kan? Aneh, gerib gitu kan, atau ajib kalau saya bilang. Kenapa demikian? Kalau kita cari ustaz sekarang ya, baik ustaz salafi, ustaz yang udah banyak bertebaran di tempat. Begitupun sarjana-sarjana teknik, kita akan kesulitan mencarinya di mana tempat berada. Tapi kalau kita mencari insinyur yang ustaz, itu akan kesulitan kita. Akan kesulitan. Kenapa? Orang ketika sudah mengejar di bidang pengetahuan umum dan lapangan kerja begitu banyak, mungkin dalam hatinya berpikir lagi untuk terjun jadi dai, untuk terjun jadi ustaz. Lebih mending buka usaha atau daftar, udah mesti perusahaan-perusahaan udah berebut. Dan kita tahu Ustaz ya, pemateri pada hari ini, beliau juga bekerja di
di Syariah Sabi. Ya kan, beliau juga barusan selesai menyelesaikan jenjang S2-nya. Jadi beliau ini udah Master of Science, Ustadz juga. Nah ini penyemangat bagi kita, ternyata bisa gitu loh, seorang saintis untuk menjadi ustadz. Nah ini sebagai pendorong bagi kita, terutama bagi Ikhwan yang kebetulan menyekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan umum, bahwa hal ini tidak menghalangi kita untuk lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu agama, ya kan? Namun tentunya hal ini perlu memang modal dasar otaknya mungkin di atas rata-rata. Karena kalau antum tahu, silakan antum baca sepintas. Nanti untuk lebih jelasnya antum bisa buka alamat website beliau yang tertera di makalah, di atas makalah, ya, rumaiso.com mengenal Islam lebih dekat. Kita bisa tahu siapa beliau, ya kan? Masya Allah, tabarakallah, beliau di sela-sela kesibukannya, kita tahu namanya seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa S2, tentunya akan sibuk dengan materi kuliahnya. Tapi beliau juga tercatat sebagai dai di Bathah, dia di Jaliat Bathah. Di samping itu juga beliau bekerja magang di PT Sabit, ya kan? Beliau juga sebagai yang kita tahu pemimpin redaksi muslim.or.id. Itu sumber ilmu. Kalau antum buka klik di situ akan ternyata banyak undang di situ. Termasuk beliau juga pengelola rumaiso.com, ya kan? Itu di situ beliau dan juga beliau sebagai staf ahli di majalah pengusaha muslim. Nah dari sini ya Ikhwan, kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat, ya kan? Gak seperti kita. Kalau kita kan ya insinyur enggak, ustadz juga enggak. Ya, tapi kita jangan berkecil hati, ya kan ya Ikhwan. Jadi sekali lagi kata pepatah, kun aliman au muta'aliman au mustami'an, ya kan? Jadilah kalian sebagai alim kalau bisa. Kun aliman, wah gak kesampean, umur udah begini lanjut, dan rambut juga udah banyak yang putih, udah intihak lah kata orang. Tapi tidak berkecil hati kita. Au muta'alim, sebagai orang yang sebagai tulab, sebagai penuntut ilmu, ya masih belum sempat juga untuk datang ke tempat kajian. Au mustami'an, atau jadi pendengar. Sekarang masya Allah ya, di konawat TV maupun radio, ya kan, banyak konawat channel-channel atau program-program seperti Nurul Arab, tapi belum tahu yang bahasa apa, yang versi Arab. Sekarang MP3 yang dibagikan oleh Abuna Abu Bela, ya kan, dari kajian tauhidnya, fikih muamalah, kita bisa setel sambil jalan gitu kan, atau sekedar ketika menunggu majikan, kita jadi pendengar yang baik. Dan kita tahu kenapa kita berpemahaman atau bahkan menyimpulkan hasil akhir, dan kita sepakat yang duduk sekarang ini, kenapa musik diharamkan. Kenapa musik diharamkan? Dan ini dengan dalil. Walaupun bagi mereka ada helah-helah lain, bahwa ini ada dasarnya, musik itu tidak sampai haram seperti itu, cuma sekedar makruh. Tapi ya Ikhwan, sebaiknya kita tahu, kalau orang udah gabung dengan musik, ya di mana tempat kapan saja itu musik dan musik, ya kan? Walaupun ada misalkan musik semacam musik Islami, ya kan? Seperti dulu saya sampai dihafal nih. Hadis dasarnya seperti ikhtamium khomsan kobra khomsin, gitu kan, peliharalah 5 sebelum ada yang 5 jeng, lalu dilatangi oleh penari musik yang norak. Itulah Islam. Jadi yang kita sebutkan
musik kenapa dilarang? Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan logika, ketika orang gandrung dengan musik, itu Quran itu akan disingkirkan. Orang ketika dihadapkan dengan syair, dengan tulisan syair, lagu, ya kan? Jangankan yang bahasanya sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, hatta yang bahasa Inggris itu hafal, heran anak. Tapi kalau ada ngomong putus dia bisa jawab, tapi mendengarkan lagu bahasa Inggris dia hafal. Tapi Quran Quran akan disembelihkan, Quran akan disingkirkan. Ya kan? Kalau kita suruh baca misalkan Ad-Duha aja sulit menghafalnya dibanding dengan bait-bait syair yang justru akan menyisihkan Al-Quran. Itulah makanya ya Iwan, ketika orang sudah gandrung dengan Al-Quran, ketika di mana tempat kita Al-Quran yang dipegang, Al-Quran yang dibaca, dan itu adalah sekali lagi penyejuk hati, ya kan? Penenang jiwa. Dengan membaca Al-Quran kita akan mudah-mudahan akan sirna insya Allah. Ya kan? Di mana tempat Quran, ya Iwan, sekarang banyak aplikasi Al-Quran. Kadang kita tidak sulit-sulit membawa Quran yang misalkan berapa. Aplikasinya banyak sekarang di HP, ya kan? Lalu baca Al-Quran. Ketika menunggu majikan begitu menjenuhkan, ya kan? Lalu kita baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, sampai tak terasa majikan mengebil, yalah sagel sayarot, gitu kan? Ini apa kita ngelatur ke sana sini, sebetulnya ini keluar dari materi, tapi mengisi waktu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, sharing lah. Baik. Jadi ya Iwan, ini resep tip bagi anak pribadi. Ketika jemu menunggu majikan, misalkan apa itu di Mantena Desember Jumat itu kan, kalau anak lebih memilih, walaupun sering kali anak menemukan suatu hal-hal yang menjadikan majikan. Suatu saat anak nyari lampu, ya kan, nyari lampu, lalu membaca buku-buku anak bawa dari rumah. Ketika itu nggak ada sinyal, sampai majikan pulang pakai taksi kenapa? Begini kan, Males kata saya besok ada ikhtibar di Jalia. Akhirnya ya alhamdulillah memaklumi. Tapi cuma sekali itu, nanti lagi kita koreksi ini ada sinyal apa enggak. Saya lari ada sinyal. Itulah, jadi nggak ada hal ya, kita relax dalam menjalani kehidupan ini. Artinya kalau kita dibalikin dengan bimbingan sunnah, insya Allah nggak akan beruntung. Lalu kita bisa turun dari mobil, ya kan? Ini karena apa? Sebagian dari kita adalah sawawin, ya, dari Iman. Lalu datang, lihat, misalkan teman-teman, kalau dulu, wah udah nggak keruan, ngomongin majikan itu begini dan begini gitu. Lalu ditimbrungi, iya memang, wah apalagi majikan saya. Udah akhirnya kemana kalau kata sudah. Apa faedah yang didapat? Kita menggibah majikan, sementara kita mengharap imbalan dari majikan, dari tenaga kita. Yang asal bagaimana? Kita doakan pada setiap saat. Kita doakan di ketika sholat, habis sholat. Dan kebaikan majikan, kebaikan juga untuk kita. Cuma ketika kita mau menggibah, kalau nggak bisa ya hindarilah bergabung dengan teman-teman semacam itu. Lalu juga kita dengan asap rokoknya kan, nah itu artinya dalam hal ini kita juga dalam bergaul ya Iwan, karena yang sebagaimana yang kita ketahui, teman itu akan mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita, akan mempengaruhi sekali Iwan. Kalau antum pernah mengikuti ceramah Umar Ba'atuh, ya Umar ya, itu yang orang Yaman yang tidak bisa bergerak kecuali kepalanya, itu juga masya Allah seorang dai. Dia pernah mengatakan bagaimana pengaruh seorang teman. Dia pernah punya seorang teman jantan lelaki, dia kan jantan dan lelaki sejati. Beberapa bulan aja gaul dengan betong, wallah ya Iwan katanya. Beberapa bulan kemudian jadi bencong.
itulah teman. Awalnya kita rokok itu loh, tapi karena iman rokok, foto jari, foto gratis, gitu kan? Jadi wah, wajar ini, gitu kan? Padahal udah lama meninggalkan. Akhirnya, padahal kalau kita renungi ya, orang bagi-bagi rokok, padahal dapat beli, ya kan? Dapat beli, tapi karena memang udah jadi asal memang sampah, itu sepertinya nggak berharga. Padahal kalau kita kalkulasikan, mungkin satu batang itu nilainya berapa real. Tapi akan kita sulit cari orang yang bagi-bagi duit. Betul ya? Real buat syahid. Gak ada sulit. Tapi udah jadi rokok. Nah itulah logika yang jungkir gitu. Tapi berapapun rokok kan akan dibeli. Tapi untuk apa namanya? Kemaslahatan kita ya Iwan, sekali lagi. Nah makanya bagi anak kadang-kadang itu ya, ini sharing ya, sharing. Ketika misalkan di tempat madrasah atau di mana namanya kita turun, kita sekadanya lah kepada mereka supaya menghormati mereka. Apa kabar, dari mana? Setelah itu kita menyingkir. Artinya bukan nggak mau gabung, menampakkan kesombongan kita, bukan. Tapi bagi anak pribadi, ketika misalkan bergabung dengan teman, ya kan, ada 5 orang menghisap rokok semua, saya pulang jam 2 misalkan atau jam 1 malam, itu harus dengan berat hati, harus mandi saya. Kenapa? Saya nggak ditemenin tidur sama ibu saya. Baunya aja misalkan dari baju yang pernah, padahal cuma selewat gitu. Wah, mandi katanya sholat. Itu karena memang kebiasaan seperti itu. Jadi saya menghindar, saya cari lebih yang waktu yang lebih bermanfaat, ya kan, baca mushaf Al-Quran. Udah lelah kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Itulah hal-hal yang bermanfaat ya Ikhwan. Insya Allah sebagaimana kita juga sering sharing, sering curhat dengan Pak ya senior kita Pak Suraji. Ya, beliau tinggal di sawah ini dari 91 katanya. Awal-awalnya ringan kerjaan, bikin betah, tambah akhir tambah berat. Ya kan? Bahkan hampir-hampir nggak tahan lagi. Begitupun ikhwan-ikhwan yang lainnya. Tapi beliau juga menghibur diri. Tapi alhamdulillah Bu Fahmi, anak ini dalam sisa umur saya ini baru sekarang anak mengenal Islam yang benar Islam katanya. Dulu itu udah sampurasun Islam saya. Di sisa umur saya itu namanya perjuangan mengabdi kepada majikan semacam itu nggak ada artinya di mata saya. Itu ya Ikhwan. Jadi ketika udah mengenal agamanya, mengenal din ini yang hak ini, seseorang akan rileks dalam menjalani hidup, insya Allah akan rileks. Jadi beban yang begitu beratnya nggak akan terasa, insya Allah Ta'ala. Jadi begitupun anak pribadi, ya kan? Kalau kita takar, kalau kita ukur, mungkin pendapatan kita di sini ya ada sebagian yang di tanah air lebih besar, tapi ilmu ya Iwan, ilmu itu yang lebih berharga dibanding segalanya. Dan kita tahu ya Iwan, dari awal sebelum kita melangkahkan hijrah di negeri tauhid ini, mungkin banyak desas-desus, hati-hati nanti di sono Saudi Wahabi itu begitu dan begini, orang gampang mengkafirkan katanya. Orang ini orangnya radikal, teroris dan lain sebagainya. Nah itu cuma isu dan isu. Tapi ketika kita mengetahui hakikat dakwah Syekh Al-Mujaddid Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab, kita akan mengetahui syahid. Masya Allah, Anda pertama baca buku karya Muhammad Jamil Jeno, mantan sufi, orangnya mantan sufi, mantan penyembah kubur. Ada karyanya apa yang merah itu akhir? Ada nah, golongan orang yang selamat itu karya Syekh Jamil Jeno, ya kan? Itu di situ juga dikaji bagaimana perjalanan dia mengenal tauhid, ya kan? Dia mengatakan ada seorang syekh yang selalu menggembal-gembolkan, selalu mencerca, selalu mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa dia begini dan begini, begitu dan begini. Lalu suatu saat diasongkan kitab karya beliau tanpa disertakan sampulnya. Lalu dibaca dari awal hingga akhir, dari A sampai Z. Terus ditanya, bagaimana ya Syekh, kitab ini katanya mia fil mia, bagus, masya Allah.
Di dalamnya tidak ada kecuali qala Allah wa qala Rasul. Pada akhirnya, ya ikhwan, dikatakan bahwa ini adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya mau rujuk dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ahlan wa sahlan, Ustaz pemateri telah hadir di hadapan kita.